Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang baik, yang memberikan hari yang baru buat kita pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, kita hendak merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti dan mengikuti arahan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan nafas kehidupan yang baru yang Engkau anugerahkan pada saat ini. Jika boleh kami kembali merenungkan sabdamu pada saat ini, bukalah hati dan pikiran kami, layakkanlah diri kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-13. Tetapi saya hanya membaca ayat 1 dan 2 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada seorang bapak, dia merasa begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Satu ketika anaknya yang berumur 5 tahun tidak sengaja menumpahkan kopinya. Sang bapak pun hanya mengatakan, sang bapak marah dan mengatakan, dasar kamu ya, gak lihat kopi ayah. Kemudian berjalannya waktu menjelang siang, anak tersebut tidak sengaja memecahkan piring di meja makan, di mana piring tersebut akan digunakan oleh ayahnya untuk makan siang. Kemudian sang ayah pun kembali marah dan mengatakan, kamu ya anak tak tahu diuntung, nggak tahu ya bahwa piring tersebut adalah piring ayah. Anak tersebut dibentak dan dia diam. Kemudian masuk sore hari, ketika sang bapak ini sedang asik-asik duduk, tiba-tiba anak yang berumur 4-5 tahun ini gak sengaja pun dia pipis di celana sehingga membanjiri lantai, dan ketika sang bapak ini berjalan dan tak sengaja pun dia terpeleset, dia jatuh. Kemudian sang bapak ini marah besar, akhirnya pun dia pukullah pantat anaknya. Kamu tidak tahu diri, kencing pun kamu tidak tahu. Akhirnya pun anaknya dipukul dan anaknya pun menangis. Saudara, cerita ini adalah cerita yang mungkin sering dialami oleh kita sebagai orang tua. Kita tahu bahwa kita punya anak, apalagi ketika ia masih balita, tentu banyak hal yang tidak dia ketahui, banyak hal yang dia butuhkan dalam masa pertumbuhannya. Ketika kita sebagai orang tua tergoda, terganggu dan terusik, kita harus menyadari siapa diri kita dan siapa anak tersebut. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam emosi, kita tahu bahwa anak kita tersebut masih kecil dan masih membutuhkan arahan dan bimbingan. Tidak langsung harus membentak dia, apalagi harus memukulnya. Saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah teladan kepada kita ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Ia selalu ingat akan sabda Tuhan. Ia ingat firman Tuhan. Sehingga itulah yang membuat dia kuat dan mampu melawan segala macam tantangan. 3 kali dia dicobai, dan 3 kali juga ia melontarkan firman Tuhan kepada iblis yang mencobainya.
Itu berarti bahwa Tuhan Yesus ingat akan sabda Tuhan, ingat akan firman Tuhan sebelum ia bertindak, sebelum ia melakukan sesuatu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin sering tergoda. Tidak hanya kita mungkin sering dicobai oleh hal-hal sepele, entah di rumah tangga, ataupun di tempat pekerjaan, atau di mana saja. Mari kita ingat firman Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita memutuskan melakukan sebuah keputusan, supaya kita tidak salah. Karena Tuhan telah mengajarkan kepada kita, maka marilah kita juga belajar untuk lebih mengutamakan firman Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Selamat berproses dalam hidup ini. Mari kita ingat dan merenungkan firman Tuhan sepanjang kehidupan, sepanjang godaan, tantangan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap memandang kepada sabda-Mu di dalam kami berproses dalam hidup ini. Kuatkan dan mampukan kami menjalankan tugas peran kami agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hari ini, semoga kami dapat mengoptimalkan hidup kami dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.